Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Trilogi Rani Jiwa Tanpa Raga. Cerita ini ditulis oleh Dadang Lesmana dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Trilogi Rani Jiwa Tanpa Raga. Kalian dari mana? Terus Ica di mana, Ran? Yo, pinggang lu kenapa? Sepertinya lo luka parah, yo. Maman terus saja bertanya. Aku paham Maman pun sama paniknya denganku, Rani dan Dimas. Tetapi aku juga sadar Maman berusaha untuk menutupi itu untuk saling menguatkan mental kami. Sementara Rani memberikan air minum ke Dimas sambil berusaha meyakinkan, menenangkan dan menguatkan mental Dimas. Ceritanya panjang, Man. Nanti aja gue ceritain kalau kita udah turun dan selamat. Rio, gak mungkin kita biarin Adi seperti itu semalaman. Kita tutupin pakai apa gitu? Oh iya beneran. Masukin sleeping bag punya Adi aja ya. Man, bisa bantuin lagi? Maman mengangguk tanda setuju sementara aku dan Maman memasukkan jenazah Adi ke dalam sleeping bag. Rani memapa Dimas keluar tenda dan pindah ke tenda sebelah supaya tidak melihat terus ke arah Adi. Takutnya malah makin bikin parno dan panik. Ran, kayaknya kita bakal mati di sini deh, Ran. Gue takut, Ran. Gue gak mau mati di sini, gak mau. Dimas mulai panik lagi. Rani segera mendekap Dimas dan berusaha menenangkannya. Kita pasti selamat, Mas. Pasti. Tenang aja. Lo bakal pulang ke rumah. Kita pasti pulang. Gue, lu, Rio juga Maman dan semoga kita bisa bebasin Ica dari makhluk yang merasukinya. Dan kalaupun harus ada yang tetap tinggal di sini, itu gue. Seperti yang seharusnya sesuai dengan yang telah dijanjikan. Kok Rani ngomong gitu, yo? Ada apa sebenarnya? Dah lah, nanti gue ceritain, Man. Sekarang buruan masukinnya biar darahnya gak makin kemana-mana. Aku mengelak karena tidak mau situasi makin runyam. Di tenda sebelah terdengar lagi Dimas berbicara. Kenapa lu ngomongnya kayak gitu, Ran? Sesuai perjanjian. Siapa yang janji? Janji apa? Gue gak ngerti. Entahlah, Mas, gue juga gak begitu ngerti. Gue juga mau bingungnya kayak lu. Udahlah, kita mesti buru-buru cari bantuan, Mas. Perasaan kok gak ada pendaki lain yang muncak ya? Kan tadi pas di base camp perasaan banyak yang muncak. Rani jadi kepikiran, aku pun sama. Dimas tidak menjawab. Memang dari tadi tidak terlihat pendaki lewat atau berpapasan di jalur. Gue tadi dengar langkah orang banyak, yuk, melintas melewati tenda. Ada yang ngobrol juga, bahkan ada yang ngomong permisi bang, numpang lewat gitu. Gue seneng, gue pikir bisa minta bantuan sama mereka. Gue buru-buru keluar tenda tapi di luar gelap dan sepi, yo. Gak ada satupun orang lewat. Gue bingung sendiri. Apa iya gue mulai halu? Tapi jelas banget kok gue dengar suara langkah dan orang ngobrol. Dimas juga dengar. Bahkan kayak ada pantulan sinar dari senter gitu. Gak begitu lama hal yang sama berulang lagi persis kayak tadi. Terus dan terus berulang. Itu pula yang bikin gue dan Dimas shock berat. Yang bikin Dimas nangis dan panik banget. Gak tau lah, Man. Gue juga bingung. Pendakian kita kali ini benar-benar petaka. Dulu gue sama Rani beberapa kali mencak gunung ini dan lewat jalur pemantau ini. Tapi aman-aman aja, Man.
Awalnya gue pikir karena Rani lagi dapet dan Ica kebetulan kondisi fisik dan psikisnya lagi gak fit, makanya Ica kemasukan dan teror terjadi. Tapi gue rasa kayaknya bukan gara-gara itu deh. Ada hal lain yang berhubungan dengan Bang Dika, dan sialnya kita gak tahu apa itu. Coba kalau ada jaringan di sini, gue sama Rani pasti udah bertanya sama Bang Dika dan ada apa sebenarnya. Selesai menutup jenazah Adi menggunakan sleeping bag, aku ajak Maman untuk gabung dengan Rani dan Dimas untuk merencanakan langkah selanjutnya. Saat aku masuk ke tenda di mana Rani dan Dimas berada, Rani lagi bongkar logistik. Apapun yang terjadi, perut kita mesti terisi yo, biar kita gak ngedrop. Rani membagikan beberapa snack, madu, coklat, dan roti. Semua yang Rani bagikan untuk kami adalah makanan siap makan. Aku paham maksud Rani biar simpel. Masing-masing dari kita bawa body pack aja biar beban kita gak terlalu berat. Biar gue yang bawa carrier. Secara carrier gue kecil jadi gak terlalu berat juga. Semua keperluannya bakal pasti kepake masuk di carrier gue. Oke, selanjutnya kita gimana, Ran? Yuk. Gue udah gak tahan, gue pengen turun sekarang juga. Tenang, Mas. Kita semua juga pengennya seperti itu. Tapi sekarang udah jam 11:30 malam. Akan lebih beresiko kalau kita maksain jalan sekarang. Makhluk di dalam tubuh Ica masih berkeliaran di luar sana. Ditambah kondisi kita benar-benar lagi payah. Iya, gue setuju sama Rio. Mas, tengah malam dengan jalur ekstrim dan kita juga harus menandu jenazah Adi. Gue gak bakalan sanggup, Mas. Terus, gimana pun gue gak mau lama-lama di sini. Kalian bisa jamin kalau kita tetap di sini dan Ica gak bakal nyerang kita? Bisa jamin gak? Pokoknya gue tetap mau turun. Terserah sama kalian. Dimas ngegas. Karena tekanannya amat sangat, maka sifat manusiawi akan menguasai ego. Kondisi dan keadaan akan membuat manusia jauh lebih mementingkan dirinya dan membuat dia tidak bisa berpikir jernih. Lalu Dimas bangkit dan keluar tenda. Baru beberapa langkah kami mengejar Dimas untuk menahannya pergi. Tiba-tiba dari semak-semak sebelah kiri muncul sesuatu yang sangat besar dan bergerak dengan cepat. Lurus langsung menuju Dimas yang berjalan tergesa tanpa menyadari bahaya mengancamnya. Awas Dimas! Serempak kami berteriak mengingatkan Dimas. Sayangnya teriakan kami terlambat. Dimas menoleh tetapi tidak sempat menghindar. Dua benda tajam yang mencuat dari mulut makhluk itu menerjang, menghujam dan menembus perut Dimas. Darah dan usus pun terburai dari perutnya. Dimas terpelanting cukup jauh dan terkapar tidak bergerak. Kami berteriak memanggil Dimas. Kami khawatir dengan keadaan Dimas. Namun kami pun tidak berani mendekat. Aku arahkan senter ke makhluk tadi dan ternyata setelah terlihat agak jelas, makhluk tersebut adalah seekor babi hutan yang sangat besar. Matanya merah dan taringnya besar dan panjang mencuat ke atas dan kini taring itu berlumur darah Dimas. Babi hutan berbalik ke arah kami. Memang, gunung ini terkenal di kalangan pendaki akan banyak babi hutannya. Tapi babi hutan yang satu ini berbeda. Ukurannya lebih besar dari babi hutan lainnya, taringnya pun lebih besar dan sepertinya sangat tajam. Hingga membuat perut Dimas sobek sangat dalam dan membuat usus Dimas terburai keluar. Dengan rasa panik yang sama, kami bertiga berlari memasuki pepohonan yang besar dan sangat terimbun. Babi hutan itu mengejar dengan ganasnya, menerjang apapun yang menghalanginya. Kami berlari zigzag agar tidak terseruduk. Babi hutan itu terus mengejar dan kami pun semakin dalam masuk ke hutan. Di depan kami ada pohon yang tumbang dan batangnya melintang menumpang ke gundukan tanah yang tingginya sedada kami. Aku dan Maman segera membantu Rani untuk naik ke atas batang pohon tersebut. Lalu kami menyusulnya. Babi hutan itu menunggu kami di bawah. Sesekali dia seruduk batang kayu yang kami pijak. Kami berpegangan pada dahan-dahan di batang pohon itu. Di atas kami terdengar suara burung gagak. Lalu babi hutan itu pergi, kembali masuk ke belantara hutan. Entah karena bosan atau karena sebenarnya suara burung gagak itu sebuah isyarat untuk si babi hutan pergi. Kami menghela nafas lega. Kami terduduk di atas batang pohon tersebut. Di mana ini yo?
Sepertinya kita udah terlalu jauh keluar dari jalur pendakian. Gimana yo? Apa kita balik lagi ke tenda? Tapi ke arah mana? Senter lu mana yo? Gelap banget ini. Senter gue gak ada, Ran. Tadi kayaknya pas lari terjatuh. Wah, sial. Udah kita pasti gak akan selamat. Maman kesal dan putus asa. Sebenarnya aku pun merasakan hal yang sama dengan Maman. Dan yang dirasakan Rani pun pasti tidak jauh berbeda. Tenang, Man. Kita harus menenangkan diri dulu biar bisa fokus mikir harus gimana. Sial. Gimana nasibnya si Dimas? Dasar bocah egois. Coba kalau tadi dia gak nekat maksain pergi. Mungkin kita masih aman di dalam tenda. Gak bakalan celaka tuh bocah. Maman menggerutu terus. Aku dan Rani hanya bisa diam dan menatap tak berdaya. Karena akan malah tambah memanas kalau kami timpali. Tiba-tiba kami mendengar derap kaki seperti tentara yang sedang berbaris. Semakin dekat dan kami melihat samar bayangan orang-orang berbaris seperti memakai seragam tentara Belanda. Semakin dekat, semakin jelas dan baris tentara itu melewati tepat di bawah kami yang dari tadi gemetar ketakutan. Tidak ada yang berani bersuara sedikit pun, sampai nafas pun kami tahan agar tidak menimbulkan suara. Wajah mereka di balik helm tentaranya terlihat membusuk, sebagian dari tengkoraknya terlihat. Bahkan ada yang tidak memiliki mata lagi, hanya menyisakan lubang mata. Wajah-wajah seram mereka terlihat pucat saat cahaya bulan purnama yang berhasil menembus ribunya hutan mengenai wajah mereka. Pada barisan terakhir, sosok lain yang menunggangi kuda besar dengan seragam kebesaran berwarna putih yang lusuh. Kuda dan penunggangnya sama seperti pasukan yang berjalan di depannya. Mungkin dia pimpinan pasukan tadi. Saat sampai tepat di hadapan kami, sosok itu berhenti dan memalingkan wajahnya ke arah kami. Satu senyuman mengerikan dari mulutnya menampakkan tonjolan tulang rahang dan deretan gigi yang mulai berubah warna yang membuat kami sangat ketakutan. Rani memejamkan mata sambil berlindung di balik punggung Maman. Tak lama, sosok berkuda yang sebagian tubuhnya tinggal tulang belulang itu berjalan kembali mengikuti pasukannya. Serempak kami menghembuskan nafas lega. Rani mulai menangis. Saat aku samperin, Rani menolak untuk didekati. Dia ketakutan sekali, badannya menggigil, wajahnya pucat pasi. Hal yang wajar ketika teror datang bertubi-tubi sekuat apapun dia, apalagi cewek. Pasti akhirnya luntur juga keberaniannya. Jangankan Rani, Maman dan aku pun sudah ngedrop sebenarnya. Tapi harus ada yang berani walaupun hanya pura-pura berani. Biar psikis kami enggak benar-benar hancur dan malah membawa petaka untuk kami. Dalam hatiku bertekad, aku, Rani dan Maman harus bertahan dan bisa pulang dengan selamat. Bagaimanapun caranya. Rani, ini gue Rio. Ayo Ran, sadar. Tarik nafas dalam-dalam Ran. Ini minum dulu. Aku mengeluarkan botol minumku dan aku kasih ke Rani. Perlahan Rani mulai minum lalu mengucap istighfar. Gimana Ran? Udah agak baikan? Maman menerima botol minum dari Rani dan meminumnya juga. Baru dikembalikan ke aku. Iya Man, gue udah gak apa-apa. Semua terdiam tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Di atas di balik daun-daun pepohonan yang rimbun terlihat purnama sempurna. Jika di dalam situasi yang berbeda, mungkin aku dan Rani akan menikmati keindahannya. Angin berhembus kencang menimbulkan suara-suara dari gemerisiknya dedaunan yang saling bergesekan. Aku baru sadar, ada hal aneh yang aku rasakan. Kok aku gak merasa dingin sama sekali padahal malam-malam? Di atas gunung tanpa jaket pula. Aku hanya pakai kaos serahlan tangan panjang aja. Tapi aku ngerasa biasa aja, gak kedinginan sama sekali. Begitu juga dengan Rani yang hanya menggunakan flanel dan Maman hanya memakai sweater hoodie tipis. Kalian ngerasa hal yang aneh gak? Dari tadi juga udah yang aneh-aneh terus yuk. Ini aneh apa lagi? Lu ngerasa gak? Angin barusan kenceng banget tapi kok gue gak ngerasa dingin ya? Secara gue sama Rani gak pakai jaket. Lu gak ngerasa dingin kan Ran? Iya bener. Gue juga baru nyadar kalau gue gak ngerasa dingin sama sekali. Jelas ini pasti gak beres. Yo Man,
Kami saling pandang dan tidak berani berasumsi walaupun hatiku mengatakan mungkinkah kami sudah berada di dimensi lain. Karena dari tadi kami pun tidak bertemu satupun pendaki yang lain, padahal waktu di base camp dan di pos 2, kami bertemu dengan grup pendaki lainnya. Walaupun kami jalan duluan, pastilah seharusnya ketemu lagi di pos 3 secara kita ngecamp di pos 3. Ayo buruan, kita mesti cari jalan buat balik lagi ke jalur dan kita mesti balik ke pos 3. Kita harus tahu kondisi Dimas dan segera ngasih pertolongan. Kami pun menuruni dahan pohon yang tumbang itu. Suasana sekitar hening sekali. Gelap pula karena sumber cahaya hanya dari sinar purnama. Itu pun hanya sedikit karena tertutup rimbunnya pepohonan. Kami berjalan perlahan merayap sambil meraba-raba. Tak jarang kaki kami tersandung dan terantuk akar-akar pohon yang mencuat dan melintang. Setelah lama dan berjalan cukup jauh, aku rasa kami tidak kunjung menemukan jalur dan arah yang benar. Mamanya di depan meminta break dulu. Nafasnya mulai ngos-ngosan, dia meminta air denganku. Keadaan gelap sekali, sinar bulan purnama pun tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ntar dulu Ran, yuk. Gue udah gak kuat. Capek banget ini, istirahat bentar ya. Kami duduk berkumpul di sebuah batu besar tepat di tengah-tengah dua pohon besar. Makanan yang tadi dibagikan Rani pun kami buka. Kami isi perut kami hanya sekedar untuk menambah stamina. Samar-samar kami mendengar seperti suara air terjun. Aku dan Rani saling pandang heran. Selama ini aku beberapa kali mendaki ke gunung ini belum pernah tahu ada air terjun. Bahkan aku yakin memang tidak ada air terjun di gunung ini. Karena jelas sumber air terakhir dari jalur ini hanya di pos 2. Di jalur yang lain pun sumber air adanya hanya di antara pos 1 sampai pos 3. Maka sudah pasti mustahil ada air terjun. Ada suara air terjun. Kalian dengar gak? Berarti pasti ada sungai yang mengalir ke hilir. Kita harus ikutin sungai itu, yo, Ran. Tunggu, Man. Seingat gue di gunung ini gak ada air terjun. Ya gak, yo? Lah itu suara apa coba? Jelas-jelas suara air terjun. Mungkin emang air terjun ini belum pernah didatengin sama orang atau belum ditemukan. Jadi gak ada yang tahu. Ya udah, gue cek dulu ya. Jangan. Kalaupun harus dicek, kita bertiga cek bareng-bareng. Jangan ada yang terpisah. Ingat, Ica masih berkeliaran di satu tempat entah di mana. Atau bahkan sebenarnya dia udah ada di sini mengawasi kita. Rani sepertinya merasa ada yang mengawasi karena aku pun merasakannya. Bahkan dari tadi semasi di tenda di pos 3, aku pun sudah merasa ada yang mengintai. Aku, Rani, dan Maman sepakat untuk mengecek sumber air terjun itu dari mana. Aku pikir tidak ada salahnya kita menuju ke sana karena stok air minum pun sudah sangat minim. Aku bisa isi botol-botol minum untuk perbekalan dan aku juga bisa bersihin dulu luka yang ada di pinggangku, biar tidak semakin parah karena infeksi. Aku raba pinggangku yang dibalut menggunakan perban dan sisa kain baju yang aku sebelumnya pakai untuk mengikat luka. Aku ganti tadi pas di dalam tenda. Kami terus menerabas semak dan ilalang di sekitar hutan itu sambil mendengarkan dari arah mana sumber air terjun itu berasal. Semakin jauh kami berjalan, semakin jelas suara air terjun kami dengar. Gemuruhnya seperti di hadapan kami. Aku simak ilalang dan semak-semak yang rimbun dan beberapa meter di depan kami. Air terjun yang sangat indah, air terjun yang sangat tinggi dan besar dengan curahnya yang deras. Berkilau indah karena pantulan purnama yang sekarang terlihat jelas karena tidak terhalangi sama sekali. Di bawahnya terbentuk kolam air dan mengalir membentuk aliran seperti sungai. Airnya jernih sekali, hembusan angin yang dihasilkan oleh derasnya air terjun tersebut kencang menerpa kami disertai bulir-bulir air yang terbawa. Kami memperhatikan sekitar dan ternyata kami berada di pinggir jurang. Dan untuk sampai ke air terjun itu kami harus menuruni jurang itu atau memutar jauh mengitari hutan. Kami berdiskusi bagaimana baiknya dan kami pun sepakat untuk menuruni jurang saja karena akan lebih cepat.
Dengan urutan aku duluan yang turun. Carry Rani diturunin dulu, baru Rani yang turun, dan terakhir Maman yang turun. Aku bergegas menuruni jurang dengan sangat hati-hati. Aku cari akar untuk pegangan. Akhirnya aku sampai di dasar jurang. Ayo Ran, lempar carrier lu. Terus lu ikutin jalan gue tadi. Hati-hati. Ia lalu melempar carriernya yang dengan cepat aku tangkap. Dengan hati-hati Rani pun merayap menuruni jurang. Soal manjat-memanjat aku percaya sama Rani. Dari kecil dia jago manjat apapun. Tak lama Rani berhasil menjejakkan kakinya di dasar jurang di sampingku. Ayo Man, giliranmu. Maman terlihat seperti ragu, sesekali menapakkan kakinya ke pinggir jurang lalu ditarik lagi. Sambil memegang erat pohon di sebelahnya, Maman coba menurunkan lagi kakinya. Tetapi fobia Maman menciutkan keberaniannya hingga ia tarik lagi kakinya. Gue cari jalan berputar aja. Gue gak berani turun beneran. Man, udah buruan turun. Atau lu buruan lari, belakang lu. Belakang lu tuh Ica. Maman berusaha mencerna omonganku karena memang teredam oleh suara gemuruh air terjun tidak menyadari tepat di belakangnya. Berdiri dengan kepala yang menjuntai ke kiri dan ke kanan. Tangan kanannya mencengkeram leher Maman dan tangan kirinya menusukkan kuku-kuku tajamnya ke punggung Maman dan tembus ke perutnya. Lalu Ica mendorong dan mencampakkan Maman ke dasar jurang sambil tertawa mengerikan. Maman jatuh tepat di sebelah kami. Rani menjerit histeris menyaksikan Maman yang terhempas dengan kepala duluan. Aku langsung menarik Rani untuk segera berlari. Ayo Ran, buruan. Itu Ica loncat dan pasti bakalan ngejar kita. Rani terus menjerit histeris dan hampir jatuh pingsan. Aku papah Rani segera dan berlari menuju air terjun. Sementara Ica meloncat dari ketinggian jurang dan menimbulkan suara yang mengerikan. Sempat aku ngeliat kaki kering Ica keluar dan menembus lututnya. Lagi-lagi Ica seperti tidak merasakan apapun. Ica terus mengejar kami sambil terkadang tertawa yang membuat nyali kami semakin menciut. Rani di depan terus berlari semakin mendekat ke arah air terjun. Aku juga lari mengikuti Rani sambil sesekali melihat ke belakang. Ica mengikuti terus dan semakin mendekat. Tiba-tiba aku tersandung sesuatu dan terjerembab tersungkur sementara Ica hanya tinggal beberapa langkah lagi di belakangku. Saat itu aku pasrah, dalam hati berkata, aku tamat kali ini. Selamat tinggal Rani. Semoga kamu selamat dan bisa kembali ke rumah dengan aman. Aku memejamkan mata pasrah, tapi tidak diduga Ica meloncat melewatiku dan terus mengejar Rani. Sementara Rani masih terus berlari tanpa menengok lagi ke belakang, dan itu malam terakhir aku melihat Rani. Aku segera bangkit dan entah keberanian dari mana atau nekat tepatnya. Aku bangkit lalu mengejar Ica. Aku ambil sebongkah batu di pinggiran sungai dari aliran air terjun itu. Lalu aku pukulkan sekuat tenaga ke bagian kepala belakang Ica. Ica tersungkur dan aku tidak mau membuang kesempatan itu. Aku terjang kembali Ica yang sedang berusaha bangkit. Aku pukul terus kepala Ica sampai darah muncrat ke segala arah. Aku rasa kepala Ica hancur. Pecah kepala kau. Aku spontan mengikuti YouTuber gaming kalau lagi headshot lawannya. Ica tidak bergerak, sepertinya makhluk yang ada di tubuh Ica sudah keluar. Aku berhenti memukuli kepala Ica. Aku lempar batu yang berlumuran darah dan otak Ica ke samping. Ada rasa bersalah dan sedih karena telah menghabisi Ica. Tapi kalau nggak kayak gitu, aku sama Rani bisa celaka. Lama aku pandangi tubuh Ica yang terlungkup. Aku balikan tubuh Ica, tampak senyuman menakutkan dari bibir Ica masih menyeringai, walaupun wajahnya sudah tidak berbentuk. Tiba-tiba matanya terbuka dan dua lengan Ica dengan cepat menyambar pundakku, menancapkan kuku-kukunya yang panjang dan dengan mudah melemparkan tubuhku ke pinggir sungai. Perih dan sakit terasa di pundakku. Sialnya lagi, aku tidak bisa menggerakkan kedua lenganku. Setiap berusaha untuk menggerakkannya, lenganku terasa sakit sekali. Darah mengalir dari kedua pundak. Ini sepertinya akhir dari hidupku. Pandangan pun mulai memudar sementara Ica terus menghampiri semakin dekat untuk kesekian kalinya. Aku pasrah. Sepersekian detik, Ica sampai di atasku. Tiba-tiba ada seperti kilatan cahaya menyambar tubuh Ica.
Tapi mataku sudah tidak mampu lagi memandang, samar-samar menjadi gelap. Semakin gelap dan sunyi. Perlahan aku membuka mata dan yang pertama aku lihat langit-langit warna putih. Ada genggaman lembut aku rasakan di jemari. Refleks langsung aku panggil sebuah nama. Rani. Walau yang keluar dari mulutku berupa bisikan lemah, tapi sosok yang menggenggam jari itu dan ternyata ibu. Cukup menyadari bisikanku, beliau langsung teriak-teriak memanggil perawat dan dokter. Aku memandang berkeliling, ada berbagai mesin yang berbunyi seirama. Di sebelah kanan tempat tidurku, tabung gas besar beserta alat nafas yang menyambung ke bagian mulut dan hidungku. Di sebelah kiri, infusan. Aku perhatikan lagi tubuhku penuh dengan balutan, kedua pundakku terasa kaku. Aku berusaha untuk melirik, ternyata ada sebuah alat semacam penahan dari mungkin fiber yang dilapisi busa berbentuk segitiga, dimasukkan di antara pundak dan dada di sebelah kanan dan kiriku yang dibalut perban. Seperti gladiator dalam film 3000 batinku, aku ternyata berada di rumah sakit. Aku jadi teringat peristiwa yang terjadi di gunung itu. Kok bisa ada di sini? Gimana yang lainnya? Jasad Adi, Dimas, dan Maman. Ica bagaimana? Dan yang terpenting, apakah Rani selamat? Rani kemarin lari duluan. Pasti dia berhasil menemukan trek buat turun dan segera minta bantuan. Makanya aku sekarang berada di rumah sakit juga. Pikirku tenang. Selang tak lama kemudian, dokter dan perawat diikuti ibu masuk ke ruangan. Dokter bertanya banyak hal. Dari mana, nama orang tua, alamat, umur, dan sebagainya. Setelah itu dokter periksa denyut jantungku dan menyatakan ke ibu bahwa aku sudah melewati masa kritis dan sekarang tinggal menunggu sembuh. Ibu mengucapkan terima kasih ke dokter dan para perawatnya. Mereka pun permisi meninggalkan ruangan di mana aku dirawat. Alhamdulillah sudah hampir 2 minggu sekarang. Kamu udah siuman, nak. 2 minggu? Ternyata gue gak sadarkan diri selama itu. Rani gimana, Bu? Dia sehat kan, Bu? Wajah ibu langsung terlihat bersedih dan ibu sepertinya tidak berani menjawab. Bu, Rani baik-baik aja kan? Kok Rani gak nungguin Rio, Bu? Rio istirahat dulu ya. Ngobrolnya nanti lagi aja. Rio kan baru sadar dan masih lemas. Besok paginya aku terbangun, ternyata udah ada Bang Dika sama seseorang yang tidak aku kenal. Tapi melihat dari penampilannya sepertinya beliau seorang kiai. Gimana kabar lu, Yo? Udah mendingan kan? Tanya Bang Dika, terlihat wajah yang lelah dan seperti menanggung beban yang sangat berat. Alhamdulillah, Bang. Ya kayak gini aja. Gue kayak mumi, Bang. Ibu kemana, Bang? Ibu lu abang suruh pulang. Kasihan kecapean, Yo. Biar ibu istirahat dulu. Emang 3 hari sekali abang gantiin ibu, Yo. Oh gitu ya, Bang. Thanks ya, Bang. Oh ya, Bang, Rani gimana, Bang? Baik-baik aja kan? Kenapa nggak ikut ke sini, Bang? Rani masih belum ketemu, Yo. Pencarian dari tim SAR udah 2 minggu ini berjalan, tapi belum ada tanda-tanda, Yo. Jadi bukan Rani, Bang, yang kasih tahu dan cari bantuan buat gue, Bang? Terus gue siapa yang nemuin, Bang? Terus Ica gimana, Bang? Apa Ica berhasil nangkap Rani? Tapi gak mungkin, Rani pasti selamat, Bang. Gue yakin Rani kan tangguh. Bang, maafin gue, Bang. Gak bisa jagain Rani, Bang. Udah, Yo, lu gak perlu minta maaf. Harusnya abang yang minta maaf, Yo. Semua salah abang. Harusnya dari awal abang udah omongin ini sama kalian, Yo. Iya, Bang, waktu itu Rani sempat cerita katanya semalam sebelum kita berangkat Rani bermimpi katanya dia dicekik oleh sosok wanita berpakaian putih. Dia nyebut perjanjian-perjanjian gitu, Bang, antara Bang Dika sama makhluk itu. Bang Dika bisa jelasin perjanjian apa itu, Bang? Inilah yang harus Bang Dika omongin dari dulu pas awal kejadiannya. Abang bakal ceritain dari awal, Yo.
Dulu 3 tahun yang lalu, saat pertama kali aku mengajak mereka berdua ke gunung itu. Saat itu mereka baru lulus ujian SMP. Pas malam pertama ngecamp kondisi Rani ngedrop, ternyata itu tuh kita ngecamp di pos bayangan. Aku pun belum tahu kalau di pos 3 sama di pos bayangan itu nggak dianjurin buat ngecamp karena banyak aktivitas mistis di situ. Dan sialnya karena kita nyampe pos itu malam, kita tidak melihat dan tidak memperhatikan kalau tempat kita pasang tenda itu area laku lamba atau area orang untuk bertapa atau minta sesuatu dengan makhluk itu. Dengan kata lain, mungkin itu area yang dikeramatkan dari dulu. Terus waktu mendirikan tenda, si Rio berteriak kaget karena ada ular hitam kecil di bawah batu yang dia pindahkan. Karena aku pun sama kagetnya, secara refleks aku tebas ular itu pakai parang yang kebetulan aku simpan di depan. Sampai ular itu jadi 2 dan mati. Aku tidak menyangka kalau itu bukan sembarang ular, karena waktu itu Rani paling lemah, maka Ranilah yang menjadi target mereka. Makhluk tak berwujud itu. Malam itu aku seperti mimpi didatangi seorang putri cantik sekali. Dia menggunakan kebaya putih dan kain lurik warna putih juga. Putri itu dikawal oleh beberapa orang dengan menggunakan pakaian prajurit ala kerajaan. Tetapi kepala mereka seperti kepala babi hutan, berbulu lebat dan memiliki taring bawah yang mencuat dan panjang. Putri itu tampak marah menatap sinis padaku. Pengawalnya pun tampak beringas sambil mengarahkan tombak mereka ke aku. Aku sangat ketakutan. Putri itu membentak aku dengan menggunakan bahasa Sunda. Katanya aku telah berani merusak tempatnya dan mengganggu ketenangan lingkungannya, dan yang paling parah katanya ular yang aku bunuh itu adalah salah satu dari anak-anaknya. Dan dia menuntut balas, nyawa harus dibayar nyawa, kata sang putri. Dan karena ular itu adalah salah satu anak kesayangannya, maka putri itu pun akan mengambil Rani sebagai gantinya. Aku kaget, syok dan sangat ketakutan. Aku meminta maaf dan memohon-mohon agar Rani jangan diambil dan dijadikan budak untuk mereka. Setelah nego yang panjang dan aku bakalan siap melakukan apapun asalkan Rani dibebaskan, putri itu bilang bahwa dia tidak bakal mengambil Rani dengan syarat sebagai gantinya. Setiap purnama aku harus mau melayani nafsu birahi sang putri. Kalau aku melanggar perjanjian itu, maka Rani akan diundang untuk datang lagi ke sini dan akan mengambilnya untuk dijadikan budaknya. Aku pun mau tidak mau harus setuju demi Rani supaya tidak diambil mereka. Setiap purnama aku datang ke gunung itu dan menunaikan janji. Sampailah aku pada satu ketika saat aku berjumpa dengan Pak Kiai di Jogja. Ketika aku pulang dari Merapi, Pak Kiai melihat aura di wajahku itu gelap dan cahayanya semakin memudar. Pak Kiai ajak aku ke pesantrennya. Aku ditanya apakah aku punya hubungan terlarang dengan makhluk beda dimensi. Awalnya aku menutup-nutupi, lalu Pak Kiai menyuruhku untuk nginap di pesantrennya. Aku diruqyah, barulah aku berterus terang dengan Pak Kiai. Maka aku pun tidak pernah datang lagi ke gunung itu karena kata Pak Kiai perjanjian dengan iblis itu tidak ada faedahnya. Yang ada malah akan membawa petaka. Seminggu kemarin aku pulang dan Rani ngajak aku buat muncak ke gunung itu di hari spesialnya nanti. Terus terang aku gak tega buat nolak. Aku konsultasi dengan Pak Kiai ini dan aku disuruh datang ke Jogja. Subuh sebelum keberangkatan kalian, aku mendapatkan firasat buruk. Aku lagi berzikir, tiba-tiba tasbih pemberian Rani yang sedang aku pakai putus dan buyar, seperti ditarik paksa hingga putus. Kebetulan Pak Kiai masih zikir juga dan melihat kejadian itu. Setelah Pak Kiai selesai sholat hajat 2 rakaat, Pak Kiai memanggil 10 santri seniornya dan menyuruh mereka siap-siap untuk ikut dengannya. Lalu Pak Kiai berbicara ke aku. Ayo Le, buruan berkemas, kita susul adikmu, jangan sampai terlambat. Ada kekuatan besar yang Simba rasakan yang bisa menjadi petaka bagi adikmu dan teman-temannya. Aku segera menghubungi Kang Ajis yang ada di basecamp pemantau. Dan Kang Ajis bilang, baru tadi kalian mulai ngetrek. Malah Kang Ajis bilang, tenang aja Dika, gue tahu adik lu tuh tangguh, apalagi bareng soulmate-nya. Pasti aman lah. Aku bilang bahwa aku punya firasat jelek soal keberangkatan Rani dengan kawan-kawannya dan aku meminta bantuan Kang Ajis untuk membentuk tim pencarian.
Aku minta sebanyak-banyaknya personel untuk mencari kalian. Aku minta semua jalur pendakian disisir. Aku bilang aku lagi di jalan, sepertinya habis maghrib aku akan sampai ke pos memantau. Sepertinya takdir berkata lain. Mobil yang aku tumpangi mogok di tengah jalan. Akhirnya kami berpindah kendaraan di Tasikmalaya menggunakan bis ke jurusan kota di mana gunung itu berada. Jam 9 malam kurang lebih aku baru sampai di base camp. Aku, Pak Kiai, dan murid-murid seniornya langsung naik dan menyisir jalur pendakian. Aura mistis sudah terasa dari pos 2 dan semakin kuat saat menuju pos 3. Jam setengah 1 dini hari kami dapat laporan dari tim SAR yang menyisir jalur stasiun bahwa mereka menemukan sosok mayat dengan luka parah di perutnya. Sepertinya diserang oleh binatang buas, tapi entah apa. Dan beberapa meter di depannya ada 3 tenda yang terbuka dan sepertinya tidak ada isinya. Setelah tim SAR cross-check, ternyata mereka menemukan kembali satu jasad yang sudah dibungkus dengan sleeping bag. Dan jasad ini sama mengenaskannya dengan jasad yang ditemukan oleh tim SAR di jalur menuju pos bayangan ini. Sebentar bang, pos 6. Kita nggak ngecamp di pos bayangan kok bang. Apalagi pos 6 jalur stasiun. Jelas kita ngecamp di pos 3 kok bang. Iya yuk, tenda kalian berada di pos bayangan atau pos 6 jalur station. Abang awalnya juga berpikiran itu bukan kalian karena kalian naik lewat jalur pemantauan. Kami lanjut menyisir pos 3 sampailah di jalur menuju pos 4. Kami mendengar suara burung gagak di kedalaman hutan. Pak Yai suruh abang untuk menunggu di situ. Maka murid Pak Kiai pun manut dan mengikuti perintahnya. Malah mungkin Pak Yai bisa nerusin apa yang terjadi. Monggo Pak Kiai. Bang Dika mempersilahkan Pak Kiai untuk melanjutkan ceritanya. Bismillah, mohon didengarkan Yole. Setelah kami mendengar suara burung gagak itu, lantas Simba bersama 5 murid Simba mencoba mencari sumber dari suara gagak itu. Saat itu, sebenarnya Simba sudah tahu bahwa burung gagak itu berasal dari dimensi lain atau dari alam gaib. Makanya Simba suruh Nadika buat menunggu, karena kalau Nadika ikut takutnya malah nantinya akan makin sulit. Karena ini bersangkutan dengannya, setelah kami masuk ke gerbang alam lain, Pak Kiai mendengar suara air terjun. Dari suaranya ini pasti air terjun yang sangat besar. Pak Kiai mendengar suara tertawa wanita yang sangat kencang. Dan Pak Kiai mengikuti suaranya, lantas ia lihat ke atas. Rio hendak dibinasakan oleh wanita yang sudah tidak berupa itu. Maka dengan cepat Pak Kiai bertindak dengan pertolongan dan izin Allah. Alhamdulillah Pak Kiai berhasil mengeluarkan demit itu dari raga wanita yang menjadi tumpangannya. Setelah membinasakan demit itu karena dia tidak mau bertobat dan tidak mau berhenti untuk terus menagih janjinya dan tidak mau berhenti untuk balas dendam, Pak Kiai periksa wanita yang dimanfaatkan oleh demit tadi. Kondisinya sangat mengerikan dan ajal telah menghampirinya. Murid dari Pak Kiai memapah Rio sambil menyisir sekitar air terjun dan sekitarnya. Takutnya masih ada yang tertinggal. Pak Kiai menemukan satu lagi seorang laki-laki dengan kondisi sama mengenaskannya dengan wanita yang tadi. Dan lagi-lagi sudah meninggal dengan lubang besar di bagian perutnya. Kaki dan tangannya juga pada patah. Pak Kiai yakin dia terjatuh dari atas tebing. Setelah selusuri semuanya, Pak Kiai dan muridnya sudah tidak menemukan siapapun lagi. Lalu Pak Kiai membawa Rio beserta 2 jasad yang pastinya teman mereka juga. Terus Rani gimana bang? Apa udah ada tanda-tanda keberadaannya? Setelah semua korban ditemukan, tim pencarian kembali berkumpul di base camp dengan membawa 4 kantong jenazah berisi Adi, Dimas, Ica, dan Maman yang sudah abang pastikan. Dan Luyo, dalam keadaan kritis, mungkin keadaan lu itu antara hidup dan mati. Maka tim SAR pun memprioritaskan keselamatan lu. Lu langsung dibawa ke ICU rumah sakit terdekat. Dan abang memohon sama tim SAR untuk tetap menyisir mencari petunjuk di mana keberadaan Rani. Karena waktu itu sudah subuh, kami bersama tim bersama Pak Kiai juga melaksanakan sholat subuh di base camp. Lalu istirahat, paginya abang bersama tim mulai menyisir lagi. Sampai sekarang setelah 2 minggu tanda-tanda keberadaan Rani belum juga ditemukan.
Besoknya para jenazah dibawa pulang ke Bekasi dan diserahkan ke keluarganya masing-masing. Abang kawal semua pengembalian jenazah sekalian abang mengucapkan turut berbelasungkawa dan meminta maaf atas semua musibah yang harus merenggut nyawa dari teman-teman kita yuk. Bang, Rani masih ada bang, gue yakin. Bantu gue pulang bang, gue harus balik ke sana. Gue harus jemput Rani bang. Iya Rio, nanti kita balik mencari lagi yuk. Tapi lu harus sembuh dulu, biar kuat nyarinya. Abang yakin Rani masih ada di dalam hutan di gunung itu. Dan abang bakalan terus mencari Rani sampai ketemu yuk. Aku terdiam, pikiran seperti kembali pada awal pendakian. Aku melihat gelang kapal yang aku bikin untuk kado ulang tahun Rani. Tunggu gue dan Bang Dikaran. 19 Juni 2018 di atas puncak gunung yang menjulang di kota dingin di Pariangan Timur ini. Aku dan Bang Dika berdiri tertunduk dengan hikmat berdoa semoga hari ini kami bisa menemukan Rani. Setelah 2 tahun berlalu dari malapetaka yang terjadi di gunung ini, Rani belum ditemukan juga. Pencarian secara resmi ditutup 2 pekan setelah Rani dinyatakan hilang. Tanpa hasil, tapi aku dan Bang Dika selalu menyempatkan waktu untuk menyisiri gunung ini antara pos 3 di jalur pemantauan dan pos 6 atau pos bayangan di jalur stasiun. Sampai detik ini, aku dan Bang Dika masih mencari Rani. Semoga di hari ulang tahunmu ini, Ran, keajaiban akan datang. Bismillah. Ayo bang, kita mulai. Rani terus berlari hingga sampai tepat di depan air terjun. Rani tersengal karena kelelahan dan rasa takut yang amat sangat. Sambil terbungkuk, Rani memperhatikan air terjun itu. Sepertinya ada gua di balik tirai alam yang sangat dahsyat ini. Rani tampak berpikir sambil sesekali melihat ke belakang takut Ica mengejarnya. Setelah berpikir cukup keras, Rani memutuskan untuk sembunyi di dalam gua itu setidaknya sampai pagi hari. Dengan susah payah Rani memanjat sampai akhirnya sampailah di lubang gua di balik air terjun itu. Keadaan di dalam gua lembab dan gelap sekali. Mungkin kalau makin masuk ke dalam akan makin kering, pikir Rani sambil terus merayap dan memegangi dinding gua. Semakin masuk ke dalam, semakin sempit. Tiba-tiba Rani terperosok ke sebuah lubang sempit di dasar gua. Bongkahan batu sebesar kepala ikut menyusul masuk ke dalam dan tepat mengenai kepala Rani. Rani kaget dan merasakan sakit di kepala dan pinggangnya. Ada cairan mengalir dari kepalanya, tapi entah apa karena keadaan gelap dan Rani tidak bisa melihat. Semua terasa berputar. Rani berusaha bangkit tetapi tidak bisa. Badannya yang tidak bisa bergerak, kepalanya terasa berat, matanya pun menutup perlahan. Terlelap dan gelap. Aku terbangun dari lelapku yang entah berapa lama, sepertinya aku mimpi aneh. Dalam bangunku, ku coba mengingat lagi apa yang tadi ku impikan. Aku seperti terjatuh dalam pelarianku di dalam gua. Ada sesuatu menimpa kepalaku hingga terasa teramat pening. Badanku seperti terjepit dan tidak bisa bergerak, semua hitam pekat, laksana malam kelam dalam sekam. Tapi kok sekarang aku tidak merasakan apapun ya? Tidak ada pening, sakit baik di kepala ataupun di perut dan pinggang. Walaupun ya masih tetap gelap, mungkin iya aku hanya mimpi. Tapi mimpi yang begitu nyata. Aku bangun dan berdiri, ku coba ingat-ingat lagi. Oh ya, gimana nasib Rio dan Maman? Ataukah mereka ikut binasa di tangan Ica? Jangan berpikir negatif Rani, mereka pasti selamat. Dan sekarang lagi mencari kamu. Pikiranku berdebat sengit melawan nuraniku. Ya sudahlah, aku harus cari tahu batinku. Sambil melangkahkan kaki. Kok enteng banget ya? Oh, mungkin aku karena tadi ketiduran dan entah berapa lama jadi tenagaku sudah pulih kembali. Aku merangkak memanjat lubang. Tempat di mana sebenarnya jasadku terhimpit di dasar lubang gua. Sayangnya aku belum sadar akan hal itu. Terasa mudah sekali tanpa hambatan dan tanpa mengeluarkan tenaga sama sekali. Sesampainya di atas, aku merayap mencari dinding untuk berpegangan. Awalnya bingung mesti cari jalan arah mana. Aku mendengar suara gemuruh air di sebelah kiri dan aku teringat bahwa aku memang di dalam gua di balik air terjun. Maka ku ikuti saja suara gemuruhnya air terjun di sebelah kiri.
Cahaya matahari dari balik air terjun berusaha menembus masuk ke dalam gua. Aku pun mulai melangkah menuju pintu gua. Sinar matahari menyapu wajahku, tapi tidak terasa hangat apalagi panas. Saat aku mulai menuruni tebing batu dan tubuhku terkena air, lagi-lagi aku merasa heran. Air tidak mampu membuatku basah dan tidak ada rasa dingin sama sekali. Seakan-akan air terjun itu tembus melewati tubuhku. Aku jadi ingat, Rio kemarin bilang mungkin kita masuk dan tersesat di dimensi lain. Jadi kayaknya sekarang aku masih di dimensi lain. Makanya sinar matahari ataupun air terjun tidak terasa apa-apa, bahkan seperti menembus tubuhku. Setelah sampai di bawah, aku mulai memandang berkeliling sambil mengingat jalur mana yang aku lewati semalam. Matahari tepat berada di atas kepala. Sepertinya kalau aku ikuti aliran sungai ini, pasti akan sampai ke hilir dan ke kaki gunung pikirku. Aku mulai melangkahkan kaki menuju petualangan baru di antara dua alam. Aku Rani, dan inilah kisahku. Sepanjang aliran sungai yang aku ikuti, tak satu pun makhluk yang kutemui, semua terasa hening. Angin semilir menggoyangkan pepohonan dan dedaunan, tapi tak terasa walaupun menerpa wajahku. Lama terus aku berjalan sampai aku mendengar suara manusia untuk pertama kalinya selama perjalananku. Dari air terjun tadi sampai ke tempat ini, pepohonan mulai jarang menandakan adanya perkampungan di dekat sini. Di dimensi manusia sebenarnya di atas gunung ini tidak ada perkampungan, namun aku pikir karena ini dimensi astral, mungkin memang ada perkampungan. Ada rasa takut dan khawatir yang aku rasakan. Takut kalau nantinya penampakan atau wajah mereka sangat mengerikan, seperti wajah Ica yang berubah menjadi sangat menyeramkan. Dan khawatir takutnya mereka tahu kalau aku ini manusia dan aku dijadikan budak oleh mereka. Tapi bismillah sajalah. Semoga mereka tidak curiga kalau aku manusia, dan semoga saja mereka tidak semengerikan yang aku bayangkan batinku. Aku terus melangkah menelusuri sungai menuju ke arah suara anak-anak yang sepertinya sedang bermain. Tak lama aku melihat di kejauhan ada beberapa anak kecil tanpa pakaian berlari-lari saling kejar. Sesekali mereka tertawa, ada kelegaan dalam hati. Ternyata mereka sama sepertiku. Mereka tidak mengerikan, wajah dan perawakan mereka seperti layaknya manusia biasa. Atau mungkinkah mereka memang manusia dan aku sudah kembali lagi ke dunia nyata di dunia manusia? Duniaku. Tapi seingatku di gunung ini tidak ada perkampungan. Ataukah memang portal antara dunia itu berada di kaki gunung ini dan aku memang sudah berada di duniaku? Suara hatiku terus berkecambuk. Ada secercah harapan yang muncul di hatiku. Ada rasa bahagia dan keyakinan bahwa aku bisa pulang dan berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Setelah dekat dengan anak-anak yang sedang bermain. Dek, boleh antar kakak ke desa kalian? Kakak siapa? Terus kakak dari mana? Mau kemana kok keluar dari dalam hutan sana? Tanya salah satu anak perempuannya, rambutnya dikuncir kuda sambil menyodorkan tangannya mengajak salaman. Nama kakak Rani. Kakak habis mendaki gunung, kakak tersesat dan kakak butuh bantuan supaya bisa kembali ke rumah kakak. Dan kamu siapa namanya adik cantik? Aku Ningsi kak. Ayo, Ening antar ke rumah nenek Ening kak. Selama perjalanan Ningsi terus berceloteh apapun diceritakan, dari mulai keadaan desanya sampai keluarganya. Bahkan Ningsi cerita kalau dia hanya tinggal sama neneknya karena orang tuanya dibinasakan oleh bangsa lelembut yang disebut manusia. Aku langsung terdiam dan terkejut. Ternyata aku masih di dimensi astral. Ada rasa sedih dan kecewa yang tidak bisa kubendung. Kakak kenapa berhenti? Enggak Ning. Kakak cuma mau benerin tali sepatu kakak yang lepas. Aku mengelak, tapi kok kalau aku masih di dunia lain, kenapa tanganku bisa merasakan tangan anak ini ya? Dan bisa bersentuhan. Bukannya antara manusia dan makhluk astral itu tidak bisa saling sentuh? Mungkin karena aku di dimensi mereka kali ya? Batinku terus saja bertanya-tanya penuh dengan rasa heran. Ayo kak, bentar lagi sampai ke rumah nenek.
Iya dek, bentar ya. Aku pura-pura membetulkan tali sepatu. Perkampungan ini layaknya perkampungan biasa. Semua tampak normal, cuma rumah-rumahnya itu seperti rumah-rumah panggung zaman dahulu. Dindingnya terbuat dari balok-balok kayu dengan jendela tanpa kaca dan atapnya terbuat dari ijuk dan ada juga yang terbuat dari ilalang kering yang diikat dan disusun dengan rapi. Kami memasuki perkampungan, ada beberapa mata dari penghuni kampung memandangiku seperti keheranan dan ada juga yang berbisik-bisik sambil melihat ke arahku. Mungkin karena pakaianku yang manusia banget, sementara pakaian mereka seperti pakaian orang zaman kerajaan. Sepertinya Ningsi tidak terpengaruh oleh tatapan aneh mereka. Gadis kecil itu berjalan dengan sesekali meloncat dan menari sambil bernyanyi. Dan entah lagu apa yang dinyanyikan, sepertinya lagu Sunda klasik. Karena bahasa Sundanya tidak aku pahami, akhirnya kami tiba di sebuah rumah yang tidak terlalu besar. Ningsi berlari masuk ke dalam rumah sambil memanggil neneknya, sementara aku menunggu di halaman depan yang sangat asri. Penuh dengan bunga yang sangat indah namun aneh. Banyak bunga yang tidak aku kenal. Ada bunga seperti monstera di pojokan halaman rumah, namun warnanya tidak biasa seperti yang sering aku lihat. Monstera ini berwarna merah darah dengan garis hitam di setiap belahan daunnya. Ada juga yang seperti kaldium namun warnanya seperti lidah api yang sedang berkobar. Ada Cyanisifera dengan warna hitam pekat dan ada bintik-bintik biru di setiap helai daunnya. Dan yang paling aneh dan membuatku bergidik ngeri adalah bunga anggrek bulan yang memiliki mata yang merah dan mulut yang penuh dengan gigi-gigi runcing. Anggrek itu meliuk-liuk di tangkainya dan menangkap serangga yang lewat di depannya. Di saat aku sedang memperhatikan bunga-bunga yang unik itu, tiba-tiba di belakangku ada yang menyapa. Selamat datang di gubuk Nini yang reot ini, Neng. Kubalikan badan, di hadapanku nampak sosok wanita tua berwajah bersih. Hidungnya mancung agak bengkok, matanya sedikit menyipit tetapi cekung ke dalam karena faktor usia. Tersungging senyum manis dari bibirnya yang sudah keriput dan peot karena sebagian giginya sudah copot. Badannya bungkuk mengenakan kebaya warna hijau dengan kain samping kebat sebagai bawahannya. Tongkat panjang dari kayu dan di atasnya ada semacam batu hijau seperti jamrud di tangan kanan untuk menopang tubuhnya yang terbungkuk. Saat dia melihatku, ada raut terkejut di wajahnya, namun kembali tersenyum sambil berkata, Menarik. Aku kebingungan, apanya yang menarik? Lalu aku coba beramah tamah sambil mengenalkan diri. Aku Rani, Nek. Ngobrolnya di dalam saja ya, Neng. Tidak enak ngobrol di luar, takutnya ada yang mendengar. Nenek mengajakku masuk ke dalam rumahnya. Sesampai di dalam, aku dipersilakan duduk, lalu si nenek masuk ke ruang belakang. Tak lama kemudian, si nenek keluar membawa kendi dengan 2 gelas kosong di nampan. Diminum dulu, Neng Rani. Silakan. Nenek itu menuangkan air putih dalam kendi. Aku pun meminum air putih dalam gelas yang terbuat dari tanah liat. Sama persis dengan kendinya. Air yang aku teguk rasanya segar sekali. Setiap tetes yang mengalir ke dalam tubuhku seperti membawa energi yang luar biasa mengalir di setiap denyut nadiku. Badan terasa begitu ringan. Nek, airnya segar banget. Rasanya berbeda dengan air putih yang biasa saya minum. Itu hanya air biasa, Neng. Air itu diambil dari Curug Kahuripan. Curug yang ada di atas gunung ini. Nah, desa ini namanya Desa Wates di Kahuripan, Neng. Nah, Neng Rani silakan kalau Neng Rani mau menjelaskan sesuatu ke Nenek. Sepertinya Neng Rani sedang kebingungan. Iya, Nek. Rani itu sebenarnya lagi cari jalan buat pulang karena Rani... Aku menceritakan semua kejadian yang menimpaku dan teman-teman dari pertama naik hingga mendapatkan teror sampai ada beberapa temanku yang terluka. Bahkan sampai terenggut nyawanya. Dan sampai akhirnya aku lari dan sembunyi di gua di balik air terjun dan terperosok hingga jatuh dan pingsan. Setelah terbangun dari pingsan, aku langsung keluar dari dalam gua mengikuti aliran sungai. Sampai akhirnya bertemu dengan Ningsi dan teman-temannya yang sedang bermain. Oh,
Oh begitu ya Neng. Memang Neng, Allah tidak menciptakan manusia saja. Ada makhluk lain juga yang Allah ciptakan Neng. Dan mereka sama seperti manusia dan hidup di dunianya. Walaupun berdampingan tetapi tidak semuanya baik. Baik itu manusia ataupun kami bangsa jin bisa menyeberang ke dunia lain. Hanya mereka yang memiliki kelebihan dan memiliki kekuatan. Tentunya atas seizin Gusti Allah Neng. Mau yang baik ataupun yang jahat, itu semua atas izinnya. Nah, sebagaimana manusia, bangsa kami pun sama. Ada jin baik atau manusia suka bilang jin Islam katanya. Dan ada yang jahat atau jin kafir. Kemarin yang mengejar Neng Rani itu termasuk dari jin ifrit atau dibilang juga siluman. Karena mereka jin yang berupa binatang dan semua jin ifrit itu kafir Neng. Dia itu bernama Ratu Sancatirta atau lebih dikenal di kalangan manusia. Namanya hantu Lastri atau hantu gosong. Karena sering menampakkan dengan muka yang tidak jelas dan gosong. Dia itu siluman ular. Dia kerap mencari mangsa lelaki untuk dijadikan budak birahinya. Tapi untungnya kemarin nenek mendengar kabar dari penghuni alas bahwa Nyai Ratu Sancatirta telah binasa di tangan seorang manusia yang luar biasa. Kami di kampung ini pun ikut bahagia Neng, karena Ratu Sanca dan anak buahnya itu kerap membuat kehancuran dan malapetaka buat penduduk desa. Jadi kampung ini bukan perkampungan manusia, Nek. Jadi saya masih di alam jin. Dan nenek juga berarti bangsa jin. Terus bagaimana aku bisa kembali ke dunia manusia lagi, Nek? Tenang, Neng. Nenek jawab satu-satu ya. Iya, Neng Rani ada di alam jin. Semua penduduk di sini adalah bangsa jin. Tapi insya Allah kami dari kaum jin yang beriman sama Allah. Kenapa Neng Rani bisa berada di alam sini? Karena Neng Rani berada di antara dua alam ini, yaitu alam nyata dan alam goib. Jadi Neng Rani bisa masuk ke dua alam ini, tapi di alam nyata Neng Rani tetap tidak akan terlihat oleh manusia. Sampai Neng Rani mampu menampakkan diri Neng. Dan untuk itu Neng Rani nanti nenek latih. Untuk sementara Neng Rani tinggal di sini saja sama nenek. Karena Neng Rani ini jiwa tanpa raga. Sepertinya raga Neng tertinggal di dalam gua. Ngalepas sukma waktu Neng terjatuh dan pingsan. Aku langsung kaget dan jelas tidak mempercayainya. Enggak mungkin, Nek. Aku kemarin hanya pingsan. Nenek salah sepertinya. Memang sepertinya Neng Rani memang belum waktunya. Belum sampai ke takdirnya Neng Rani untuk meninggalkan dunia yang fana. Tempatnya manusia hidup. Tapi memang gua itu tempatnya manusia sakti meraga sukma atau melepas sukma dari raganya untuk bisa memasuki alam lain ataupun berpindah ke satu tempat di dunia manusia. Nah mungkin karena sebelum Neng Rani tak sadarkan diri, tubuh Neng Rani terhimpit batu dan Neng Rani sangat ingin terlepas dari himpitan batu itu. Maka tanpa Neng Rani sadari, jiwanya Neng Rani terlepas dari raganya. Besok nenek antar ke gua yang berada di balik air terjun itu. Kita harus segera lihat kondisi raganya Neng Rani agar bisa segera diselamatkan. Karena raga itu seperti cangkang.
Kalau tidak ada isinya maka akan membusuk dan hancur. Aku terduduk lemas, tak mempercayai itu sudah pasti karena aku tidak merasakannya namanya sakaratul maut. Aku hanya merasa seperti tidur biasa saja. Dan ketika bangun pun aku tidak melihat ada yang aneh, bahkan aku pun tidak melihat ada tubuh atau jasadku di dalam gua itu. Atau mungkin karena keadaan dalam gua itu gelap sekali. Ya, sehingga aku tidak bisa melihat apapun di dalam gua pikirku. Aku jadi bimbang dan sepertinya aku memang harus memastikannya besok. Udah Neng, gak usah khawatir, semoga tubuh Neng Rani bisa bertahan dan tidak mengalami kerusakan yang fatal. Sekarang Neng Rani istirahat dulunya. Ayo Neng istirahat di sini ya. Cuma punten, kamarnya tuh bagus dan gak bakalan seperti kamar manusia Neng. Nenek menunjukkanku sebuah ruangan yang tidak begitu besar, tetapi di dalamnya tertata dengan rapi. Mataku berkeliling melihat kamar itu, ranjangnya dari kayu dan ukiran bunga-bunga di sebelah pinggir-pinggirnya. Dan ada ukiran bunga matahari yang besar tepat di tengah-tengah ujung atas ranjang. Kasurnya empuk sekali, pastinya akan nyaman kalau tidur di atasnya. Aku pun merebahkan diri di kasur empuk itu, coba untuk memejamkan mata namun tetap tidak bisa untuk tidur. Pikiranku melayang ke beberapa hari ke belakang. Rio, gue butuh lu yo. Bang Dika jemput Rani, Bang. Rani takut berada di sini sendirian. Maafin Rani, pasti bikin khawatir ya. Ratapku dalam diam sendiri di ruangan yang asing buatku ini. Tak terasa aku pun mungkin tertidur sambil berlinang air mata. Pagi-pagi sekali Ningsi membangunkanku. Kakak, ayo bangun. Kata nenek kita harus siap-siap biar nggak kesiangan ke guanya. Jadi pulangnya nggak terlalu sore. Ningsi terus menggoyang-goyangkan pundakku. Sebenarnya aku sudah terbangun dari tadi. Tapi entah mungkin ada rasa takut akan kenyataan bahwa aku tidak akan bisa pulang lagi. Takut kalau aku akan terus terjebak di antara dua alam ini. Jadi terbayang lagunya Utopia antara ada dan tiada. Dan memang lagu Utopia ini salah satu lagu yang sering kuputar di handphoneku. Aku bangkit dari tempat tidur, kupaksakan tersenyum pada Ningsi. Padahal hati ini hancur, aku harus siapkan mental dan hatiku untuk menghadapi kenyataan. Apapun itu, saat aku keluar dari kamar nenek sudah menunggu di meja makan. Kita sarapan dulu Neng, setelah itu kita berangkat. Nih ini, nenek bikinin air melati dicampur teh hijau dan gorengan kantil hangat. Aroma bau melati yang mewangi bersama aroma khas teh hijau. Seiring kepulan asap yang keluar dari gelas yang terbuat dari tanah liat. Air melati ini masih bisa aku terima dan sepertinya aku bakalan suka walaupun dominan aroma melatinya, namun tetap ada rasa teh hijaunya. Tapi kalau gorengan kantil aku sepertinya nggak bakalan mau memakannya. Nenek sepertinya tahu apa yang aku pikirkan. Coba dulu atuh Neng, di sini itu gorengan kantil adalah makanan favorit loh. Ayo coba, dijamin pasti ketagihan. Nenek menghidangkan gorengan kantil itu ke dalam piring dan menyodorkannya padaku. Ku coba satu suapan kecil, aku cicipi dan kurasakan. Lumayan enak batinku. Ada rasa manis dan asam sedikit dan aroma melati bercampur dengan aroma zaitun menambah seleraku. Nek, ternyata enak banget. Ini digorengnya pakai minyak zaitun ya, Nek? Tuh kan suka ya Neng? Iya, karena di sini itu minyak zaitun lumrah buat dipakai masak. Dan kalau buat hidangan istimewa, kami menggunakan minyak kasturi. Nenek terlihat senang karena aku lahap habis gorengan kantilnya. Setelah selesai sarapan, kami bertiga langsung bergegas menuju ke Gua Ngalepa Sukma, tempat di mana kemungkinan tubuhku berada. Perjalanan terasa sangat singkat. Aku tidak merasa lelah sedikit pun. Neneknya Ningsi pun kelihatan masih segar walaupun berjalan pelan dan terbungkuk dengan dibantu tongkatnya. Begitupun dengan Ningsi, dia kelihatan begitu riang. Sepanjang jalan selalu bernyanyi-nyanyi kecil dan lagunya selalu berulang-ulang.
Suara nyanyian Ningsih begitu liris, seketika aku jadi ingat film horor yang dibintangi Prilly Latukonsina dan Nur. Seandainya aku memiliki raga, pastinya bakal merinding semua bulu yang ada di tubuhku. Atau kalau kebetulan ada manusia yang bisa mendengar nyanyian Ningsih, pasti bakal lari terbirit-birit. Sampailah kami di bawah air terjun yang menutupi gua Ngalapasukma. Nenek mengangkat tongkatnya ke atas dan secara ajaib air terjun itu terbelah seperti tirai yang dibuka oleh tangan tak terlihat. Tampaklah mulut gua Ngalapasukma menganga lebar. Lagi-lagi aku dibuat terbuka oleh si nenek. Tanganku diraihnya dan Ningsih seperti sudah mengerti tanpa disuruh sebelah tangan mungil Ningsih memegang pinggang neneknya. Secara perlahan kami terangkat ke atas sampai sejajar dengan mulut gua. Setelah sampai di mulut gua, secara otomatis air terjun pun kembali tertutup. Keadaan dalam gua sangatlah gelap. Lagi dan lagi si nenek beraksi dan membuatku semakin terpukau. Batu jamrud yang ada di atas tongkat yang dipegangnya mengeluarkan sinar terang kehijau-hijauan yang membuat seketika dalam gua menjadi benderang. Sungguh aku benar-benar terpukau. Nenek hebat, benar-benar sakti. Enggak tuh Neng, nenek enggak sesakti itu. Itu semua atas seizin Allah. Kalau Gusti Allah tidak mengizinkan, pasti tidak bakalan bisa. Semua juga perlu latihan dan pengalaman, Neng. Mungkin karena nenek udah ratusan tahun hidup di dunia jin, dan karena terlatih terus, nenek pun bisa melintas ke alam manusia. Tetapi tidak bisa lama-lama. Tapi buatku nenek keren. Bisa membelah air terjun, terus bisa bikin kita bertiga terbang, dan sekarang nenek bisa bikin gua ini terang. Tapi nenek hanya bisa lakukan itu hanya di alam jin. Kalau di alam manusia nenek tidak memiliki kekuatan apapun. Namun sepertinya Neng Rani bisa melakukannya di dua alam. Tapi tidak sekarang. Neng Rani harus belajar dulu mengendalikan energi yang akan semakin bertambah seiring semakin lama Neng Rani tanpa raga. Nah sekarang mah mending kita cari segera jasad Neng Rani. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Aku merasa asing dengan gua ini padahal aku pernah kesini sebelumnya. Namun sekarang terasa berbeda, mungkin karena sekarang guanya terang benderang. Ternyata ada banyak stalaktit dan stalagmit yang saling melengkapi, satu meruncing ke atas dan yang satu meruncing ke bawah. Terus saling mengisi dan menghias atap dan dasar gua, semakin dalam semakin lembab. Dan hawa pun semakin pengap. Beberapa meter di depan ku melihat seperti ada retakan yang menganga di dasar gua. Kami dekati dan perasaanku semakin tidak karuan. Tubuhku masih utuh dan baik-baik saja supaya aku bisa merasuk kembali ke dalam jasadku. Tapi bagaimana kalau tidak bisa? Pikiranku semakin berkecamuk. Sampailah kami tepat di sebelah retakan tanah yang menganga. Nenek menunduk sambil menyorotkan tongkatnya yang bercahaya. Aku terpekik ketika melihat sesosok mayat yang sangat mengenaskan. Perut dan pinggangnya terhimpit oleh batu, kondisi tubuhnya sudah mulai membengkak dan membiru, serta mengeluarkan bau tak sedap. Di bagian kepalanya ada luka yang menganga dan darah yang mengering. Aku menjerit dan terduduk lemas, kupalingkan wajahku dan memeluk nenek dengan erat. Hancur sudah semua harapanku untuk bisa kembali pulang ke duniaku. Tanpa tubuhku, aku akan menjadi jiwa tanpa raga selamanya, sampai takdirku yang sebenarnya tiba. Nenek memeluk dan membelaiku dengan lembut. Sabar Neng. Tubuh Neng Rani memang sudah tidak mungkin bisa dimasuki lagi sama Neng Rani. Tetapi tetap harus diurus dan disempurnakan oleh manusia. Walaupun Neng Rani belum benar-benar menuju alam barzah karena belum sampai waktunya, Neng Rani harus cari bantuan dan mencoba berkomunikasi dengan manusia. Entah sama saudara Neng Rani, teman Neng Rani, atau sama orang tua Neng Rani. Intinya tetap tubuh Neng Rani harus disempurnakan.
dikubur secara layak. Nah, sebenarnya Neng Rani bisa meraga sukma. Neng Rani tahu kan Klumang? Nah, teorinya sama seperti Klumang. Ketika tubuh Klumang makin membesar, maka Klumang itu akan keluar dari cangkangnya dan mencari cangkang yang lebih besar agar bisa menempati dan tubuhnya nyaman di dalam cangkang yang lebih besar. Begitupun jiwa manusia. Bila mereka terlepas dari raganya, maka sebenarnya mereka bisa meraga sukma ke tubuh yang lain. Bahkan ada sebagian yang dengan sengaja merebut raga orang hanya untuk kepentingannya sendiri. Dan itu sangat dilarang sekali. Kecuali mungkin jika ada seseorang telah memenuhi takdirnya dan meninggal dengan wajar. Neng Rani bisa mengisinya walaupun nenek tidak menganjurkan itu.